Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Alvina Yuan Safila dan rekan saya Imas Junita Rahayu. Di sini kami akan membahas tentang faktor penting dalam pemilihan struktur organisasi dan tipe struktur organisasi internasional dalam konteks strategi internasional. Dan dia tidak mau. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Globalisasi membuat perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam satu negara. Banyak perusahaan kini melakukan ekspansi ke berbagai negara dengan karakteristik pasar yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki struktur organisasi yang mampu mengelola aktivitas internasional secara efektif. Nah, struktur organisasi menjadi fondasi penting karena berpengaruh langsung pada koordinasi kerja, pengambilan keputusan, serta menghadapi persaingan global. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan secara formal. Sedangkan pengertian dari struktur organisasi internasional merupakan sistem pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis lintas negara. Struktur ini mengatur hubungan antara kantor pusat dengan anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Tujuan utama dari struktur organisasi internasional adalah memastikan seluruh aktivitas global berjalan selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Lalu, apa pentingnya struktur organisasi internasional? Nah, struktur organisasi internasional memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan global. Dengan struktur yang tepat, perusahaan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan koordinasi antar unit di berbagai negara. Selain itu, struktur yang baik dapat membantu perusahaan menyesuaikan strategi global dengan kebutuhan pasar lokal tanpa kehilangan arah strategis perusahaan induk. Lalu kita akan bahas tentang faktor pemilihan struktur organisasi internasional. Di sini kami ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, kondisi lingkungan internasional. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, budaya organisasi yang dianut. Yang pertama, strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, struktur organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tersebut harus sesuai dengan strategi yang diterapkan. Dengan kata lain, perubahan dalam strategi organisasi akan mempengaruhi perubahan pada struktur organisasi. Strategi perusahaan menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk struktur organisasi internasional. Beberapa pertimbangan strategi yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain, yang pertama, strategi global yang menekankan efisiensi dan standarisasi. Yang kedua, strategi multidomestik yang berfokus pada adaptasi pasar lokal. Dan terakhir, tingkat sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Selanjutnya, kita membahas tentang lingkungan internasional. Lingkungan internasional memiliki karakteristik yang sangat beragam dan tidak bisa disamaratakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan internasional meliputi perbedaan hukum dan regulasi antar negara, kondisi ekonomi dan stabilitas politik, nilai budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya, kita membahas tentang teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi membuat pengelolaan organisasi internasional menjadi lebih efisien. Dukungan teknologi terlihat melalui satu, sistem informasi manajemen global, dua, komunikasi digital lintas negara, yang ketiga, koordinasi yang lebih cepat dan fleksibel. Ukuran dan skala perusahaan. Satu, ukuran dan skala perusahaan turut menentukan kompleksitas struktur organisasi internasional. Perusahaan besar dengan banyak cabang di berbagai negara membutuhkan pembagian wewenang yang lebih jelas. Semakin luas wilayah operasi, semakin besar pula kebutuhan akan desentralisasi agar keputusan
dapat diambil lebih cepat di tingkat lokal. Selanjutnya, tipe struktur organisasi internasional. Dalam praktek bisnis global, perusahaan dapat memilih beberapa tipe struktur organisasi internasional berikut. Satu, struktur divisi internasional. Kedua, struktur global fungsional. Ketiga, struktur global divisional. Dan yang keempat, struktur matriks global. Perbandingan tipe struktur. Dari matriks global, fleksibel, dan kompleks. Global divisional, responsif, tapi dayanya tinggi. Global fungsional, efisien, tapi kurang adiktif. Divisi internasional, mudah dikontrol, kurang fleksibel. Itu tipe struktur dan kelebihan serta kekurangannya. Dari presentasi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa struktur organisasi internasional tidak dapat disamaratakan untuk semua perusahaan. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah pemilihan struktur harus selaras dengan strategi perusahaan. Faktor lingkungan, teknologi, dan budaya sangat berpengaruh. Yang ketiga, fleksibilitas struktur menjadi kunci keberhasilan di pasar global. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.